Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzikr walau karihal mujrimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga fa insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat wal afiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken pembahasan kita inggih menika 12 langkah khitoh daripada Kiai Haji Mas Mansur. Kemarin kita sudah membahas yang 7 yang berkaitan dengan fardiyah atau personal. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu yang jamaian atau yang bersifat kolektif. Jadi kalau yang 1 sampai 7 kemarin yaitu adalah langkah-langkah secara individu, tapi kalau sudah 5 sampai yang kemudian ke 8 sampai 12 ini adalah langkah-langkah untuk menguatkan konsolidasi organisasi. Yang ke-8 yaitu adalah menguatkan tanwir. Jadi tanwir itu di bawahnya muktamar, di mana tanwir itu mempunyai beberapa elemen. Yang pertama adalah tasawur, yaitu adalah saling bermusyawarah, mendiskusikan sesuatu untuk kemudian bisa membuat solusi. Karena memang perintah dari Allah, al-islamu huwal hal. Islam itu adalah solutif. Jadi ketika ada berbagai macam ketimpangan yang ada di masyarakat, maka Islam itu hadir untuk memberikan solusi. Coba kemarin di Sleman itu bojone terjambret malah didadekne tersangka. Ya. Atau kemarin ada orang yang membuat es sepon tiba-tiba oleh beberapa perangkat itu dipaksa untuk kemudian memakan bahan seponnya. Dan kemudian disut dengan menggunakan media dengan medsos. Nah, ini menimbulkan traumatik pada masyarakatnya. Karena apa? Masyarakat adigang, adigung, adiguno. Sehingga ma'asyiral muslimin kita kembali lagi kepada khitoh beliau yang secara fardi, yaitu bagaimana sebuah gerakan Islam itu mampu kemudian membuahkan yang namanya akhlakul karimah. Kita membumikan yaitu akhlakul karimah. Kalau kemudian di dalam kororot daripada muktamar kemarin yaitu kemudian Islam yang berkemajuan atau Islam yang mencerahkan. Jadi bisa kemudian memberikan gambaran al-islamul wadih, yaitu Islam yang wadih, Islam yang jelas, lailuha kanahariha, yaitu adalah lailuha malamnya itu seperti siangnya. Sehingga kalau kemudian bisa menghasung, menguatkan yang namanya tanwir, maka tasawur bukan sekedar munakosah. Munakosah itu cuma tanya jawab saja bukan. Atau hiwar, dialog, ngomong kelobot, ngalor ngidul ngitan bukan, tapi tasawur. Wa amruhu surah bainahum. Kalau masurah itu meminta pendapat. Kalau istisyarah yaitu adalah konsultasi, lain-lain beberapa unsur daripada surah atau kemudian tanwir, yaitu bagaimana kaum muslimin ketika kemudian sudah ada putusan besar dari muktamar, maka di breakdown itu menjadi sebuah program. Program itu namanya baromiju an-nizam,
yaitu adalah program daripada organisasi. Bagaimana cara mengimplementasikan? Yaitu harus jauh dari segala sesuatu yang bisa merusak amal Islami. Ada beberapa faktor yang bisa merusak hasil syuro atau bisa merusak hasil keputusan atau merusak kororot. Yaitu adalah ya faktor-faktor yang kemudian merusakkan amal Islami. Apa faktornya? Yang pertama adalah hubul kazib. Hubul kazib itu apa? Senengane goroh. Jadi kalau kemudian program itu kok disampaikan ya kepada sesama kaum muslimin, tapi kemudian ada udang di balik rempeyek, ya ada maksud-maksud tertentu, maka ini sering menimbulkan yaitu adalah ya kesenjangan. Masalah nggak akan selesai. Karena apa? Ada hidden agenda. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya maka yang ya patut dikedepankan yaitu adalah as-sidq. Sidqu niyah, yaitu sidik atau jujur dalam niat ketika pertama kali ya berorganisasi. Karena kalau tidak jujur itu nanti akan ya menimbulkan banyak sekali masalah di kemudian hari. Karena orang-orang sekarang itu anekdotnya apa? Nek jujur malah ajur gitu ya. Nek jujur malah benjut kabeh ya. Itu kebanyakan orang mempunyai ya mindset ya yang seperti itu sehingga akhirnya apa? Mereka menjauhi jujur. Sehingga ujung-ujungnya apa? Transaksional itu dibungkus dengan yang namanya ya pencitraan. Ya. Dan itulah yang nanti akan menimbulkan ya banyak sekali masalah di kemudian hari karena apa? Akhirnya satu kebohongan itu akan disambung dengan kebohongan yang lain. 19 juta tenaga kerja ya wangel Pak buka satu saya wangel ya enggak. Kalau tidak ada political will. Kenapa Jerman bisa menjadi superpower ketika kalah pada Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1916 Jerman itu kalah total dan harus membayar pampasan perang. Tapi tahun 1935 maka Jerman itu sudah leading menyamai Amerika dengan berbagai teknologi yang canggih hampir menyamai Rusia dan Amerika. Kenapa kok kemudian terjadi percepatan seperti itu? Karena kemudian mereka menerapkan jujur dan berbuat baik kepada rakyatnya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan yaitu program padat karya. Padat karya itu dengan memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Sehingga rakyat punya duit untuk membeli. Kalau sekarang kan enggak loh ma'asyiral muslimin. Padat karya yang ditunjuk itu kroninya. Biar milih apa? Nah, enggak milih ya ora tak kei. DPR itu ya di beberapa daerah itu mereka sudah mematok. Misalnya APBD sekian ya, aku njaluk jatah dari fraksiku ya 1 wong 1 M. Itu dikelola sendiri oleh anggota DPR. Di breakdown sendiri oleh anggota DPR sehingga apa tidak sesuai dengan ya KUA ya atau kemudian tidak sesuai dengan program yang disepakati bersama. Akhirnya apa? Ya, terjadi yang namanya selegenje. Yang harusnya jalan diperbaiki ternyata tidak jadi diperbaiki. Karena apa? Kan dia lebih memprioritaskan kepada ya orang-orang yang menjadi konstituennya. Iya, Pak. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, ini tadi Bang Sinde, Bang Siladan. Ya, hanya memilih ya kepada orang-orang yang menjadi konstituen yang bersangkutan. Ini adalah bentuk daripada keadaan sekarang. Karena itu jamaah atau organisasi hadir dalam rangka untuk menutupi kesenjangan tadi. Sistemnya kan sudah begitu kan? Ya, maka tugas semua organisasi itu minimal 3. Semua organisasi ya, entah Muhammadiyah, entah NU, entah Persis, entah Al-Irsyad ya, atau kemudian yang tanpa organisasi terstruktur ya, kayak jamaah-jamaah Islam yang lain dari jamaah tabligh, jamaah tarbiyah sampai jamaah salafi. Ketika mereka itu hadir di masyarakat, minimal harus mempunyai 3 hal. Apa itu yang pertama? Yaitu yang pertama adalah anazirul takhyir. Anazirul takhyir. Yaitu anasir atau unsur-unsur perubah. Nek bahasa kerennya itu adalah agent of change. Agent of change, yaitu agen perubah.
Dan itu merupakan landasan syar'i ya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 surah Ar-Ra'd ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi ada yang namanya takhyir. Takhyir itu adalah perubahan. Sehingga semua organisasi itu harus kemudian hadir dalam rangka untuk ngowahi supaya yang ya bid'ah itu menjadi sunnah, yang kafir itu menjadi iman, yang nifak itu menjadi istiqomah, kemudian ya yang kemudian subhat itu menjadi qat'i, sehingga akhirnya ya mereka itu tidak terjerumus ke dalam fitnah. Karena sudah terjerumus pada fitnah itu repot. Karena fitnah itu cuma ada dua, yaitu subhat ya dan syahwat. Ya, kalau subhat ya itu kemudian cara berpikir yang keliru. Sehingga kalau jenengan bisa melihat anak-anak sekarang kalau ditanya ya saya tidak butuh nikah sampai gitu. Anak-anak sekarang ini ya. Kenapa? Saya lebih baik yaitu mengejar karir terlebih dahulu. Sehingga kalau mengejar karir akhirnya apa? Ya, dia bullshit ya dengan semua program-program yang berkaitan dengan Robtul Bait, yaitu kerumah tanggaan. Ujung-ujungnya apa? Nanti keluarga itu akan godang. Godang itu apa? Ada yang single parent, ada no child. Single parent itu orang tua tunggal ya. Ya no child itu apa? Program tidak mempunyai anak. Yang penting happy ya. Moro-moro wis tuwek nanti. Awake dhewe kan nome sebentar to, Bu. Nggih napa ten? Biyen gagah prakoso wis umur 40, 50 ya lingguh harap ngadeg mes kerowong kengkeng kabeh. Ya, karena apa? Itu tadi. Ya, wa man nu'ammir hununakkisu fil khalqi ya afala yaqilun. Kalau jenengan dipanjangkan umurnya, mesti nikmatnya itu akan dikurangi. Karena itu kenapa yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi, sababaka qabla kharamik, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi masa muda itu harus digunakan untuk berbakti, pengabdian, ya dengan ruhul badli wa tadhiyah, ruh spirit, badlun itu adalah pengabdian, at-tadhiyah itu juga pengabdian. Jadi ruhul badli wa tadhiyah itu adalah mendarma baktikan untuk sesuatu yang membuat manusia itu bisa merasakan kemanfaatan daripada kehadiran kita. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, Kiai Haji Mas Mansur itu ketika kemudian beliau diangkat menjadi konsul Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur, maka beliau langsung mengontak kepada Wahidin Sudiro Husodo. Jangan ngertos Jalan Wahidin ya di Blitar. Oh, itu memanjang ya sejak ya jalan protokol utama sampai PPIP, ya mana panjang. Karena Dr. Wahidin itu mempunyai ya sebuah keinginan supaya orang pribumi itu bisa masuk ke kedokteran. Sampai beliau itu mengumpulkan uang ya dari Sabang sampai ya Irian itu dalam rangka apa? Supaya dia bisa mendapatkan dana, orang-orang yang pribumi tidak mampu itu kemudian bisa ya sekolah di kedokteran. Salah satunya itu adalah Mbah Yai Jazuli. Oh ya, Mbah Yai Jazuli. Ya, pendiri Pondok Ploso, bapaknya Gusmi. Ya, Mbak Gusmi namanya Kiai Haji Hamim Jazuli kan. Ya, kalau bapaknya namanya Mbah Yai Jazuli. Mbah Yai Jazuli itu sudah mau berangkat karena apa? Ujiannya itu masuk lolos kedokteran Stovia. Ya. Jadi dia masuk ke kedokteran Stovia pada waktu itu. Programnya siapa? Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Sehingga meskipun dia seorang pribumi, bukan priayi, tapi bisa diberikan kesempatan untuk sekolah kedokteran. Dia sudah berangkat ya dari stasiun Kediri, sudah mau ke Jakarta. Begitu mau berangkat, dipenggak oleh Mbah Manap, pendirinya Lirboyo. Ya, kamu tidak usah berangkat. Modelmu bukan model dokter sampai. Modelmu itu model kiai. Akhirnya apa? Mbah Jazuli tidak jadi sekolah kedokteran, akhirnya kemudian kembali ke pondok, mendirikan ya Pondok Ploso sampai sekarang. Karena itu ma'asyiral muslimin, programnya siapa? Wahidin Sudiro Husodo.
Dan Dr. Wahidin itu dengan Dr. Sutomo itu kemudian diamanai ya oleh Kiai Haji Mas Mansur untuk kemudian mendirikan klinik pertama kali di Surabaya, yaitu klinik PKO ya, penolong kesengsaraan Oemat itu ya. Bukan O ya, tapi O dulu, namanya PKO. Ya, penolong kesengsaraan Oemat ya, dulu gitu ya. Sehingga bukan PKU. Kalau sekarang sudah PKU karena ya ejaannya sudah disamakan. Dan ketika kemudian beliau itu mendirikan klinik yang pertama itu dibantu siapa? Dr. Sutomo ya, dan kemudian juga Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dua-duanya itu apa? Orang Kejawen. Bahkan mereka itu adalah anggota ya Freemasonry. Ya, gerakan Yahudi yang dibawa oleh kolonial Belanda itu ya dalam rangka untuk kemudian mereka itu menyebarkan paham-paham ya yang dalam tanda kutip itu anti-Islam. Bahkan Dr. Sutomo kalau diskusi ya itu kemudian diskusinya berkaitan dengan sekuler. Ya, dan beliau senengannya wayang, termasuk Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Tapi ketika Kiai Haji Mas Mansur melihat seperti itu, beliau tidak alergi, Mas. Nah ini yang harus dipelajari ya, tidak alergi. Dan bekerja sama itu tidak berkaitan dengan orientasi hidupnya masing-masing. Karena itu kenapa beliau nanti di dalam ya kembali ke khitoh itu adalah mengawaskan gerakan organisasi, tapi juga kemudian menyambungkan dengan gerakan luar. Paham ya ini ya? Jadi Muhammadiyah kemudian dihasung oleh beliau supaya gampang berkomunikasi dengan siapapun. Tidak mempunyai resistensi atau kemudian ya tidak alergi kepada pihak yang lain. Karena kebanyakan dari kita kalau sudah belajar akidah, wah kayaknya awake dhewe yang paling resik dhewe. Sehingga akhirnya kita kemudian tidak mau bergaul dengan orang yang lain. Sedangkan orang yang lain itu adalah merupakan mad'uin atau objek dakwah kita. Jika kalau kita bisa meniru ya kepada langkah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu teman baiknya Van Lith. Van Lith ini seorang pastor di Magelang yang mempunyai ya gereja Zending. Zending itu apa? Penginjilan gitu. Sehingga termasuk Susana itu juga yang termasuk ya, keluarganya terkena penginjilan Van Lith ini. Tahu ya Susana? Ya. Bintang film itu loh, sampai sekarang rumahnya di Magelang tuh jadi angker kan. Itu juga karena ya pembimbingnya itu siapa? Van Lith. Dan Van Lith itu ya merupakan ya temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teman dalam arti ketika mereka itu berjuang, maka berjuangnya ya kamu agamamu Kristen, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Maka beliau itu kemudian pernah menantang Van Lith untuk berdebat. Nek kowe kalah mlebu Islam, nek aku kalah aku mlebu Kristen. Ternyata Bandit mengatakan sudah usah lah. Apa dhewe duwe pakeme dhewe-dhewe menghindar. Ya Bandit tadi. Tapi ala kulli hal beliau menawarkan juga bagaimana kalau beliau mendidik orang Islam yang berada di dalam gereja pastoralnya Zending daripada Van Lith tadi. Kira-kira apa itu saya pun wani apa enggak? Tokoh yang paroki ya Santo Yusuf itu Pak Nun Sewu nggih, murid Islam badhe kula ngajeni ya. Wis mboten dibayar mboten ana apa. Kira-kira jenengan wani napa mboten? Berarti belum meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu malah menantang Van Lith untuk apa? Saya akan ya mengajarkan Islam kepada murid-murid jenengan yang agamanya Islam. Ya. Supaya apa? Supaya imbang informasi yang ketika mereka sekolah umum, tapi kemudian mereka juga tidak tercelup ya dengan celupan ya agamanya jenengan, sehingga kita sama-sama fair saja. Nanti jenengan kalau ada ya santri saya yang Kristen, ya jenengan bisa nanti mengajarkan Kristen di situ. Wah ini kan bentuk daripada komunikasi yang luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin ini artinya apa? Ada saja'ah. Saja'ah itu apa? Keberanian. Kenapa kok berani? Karena mereka mempunyai yang namanya rujulah. Rujulah itu apa? Kepahlawanan. Jadi orang yang mempunyai sosok kepahlawanan atau laki-laki sejati atau rujulah,
mereka itu adalah mempunyai saja'ah. Saja'ah itu apa? Keberanian. Nah sekarang ini ketika kita berdakwah, keberanian dari kaum muslimin itu sudah mulai kena budaya yang namanya ewoh pekewoh. Iya Banda, ewoh pekewoh. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu, ya kita memang harus fair saja. Ya, yang penting kita jujur, Pak, insya Allah sesuatu dari hati itu pasti akan diterima. Karena beliau itu yang menerapkan yang pertama apa? Pendalaman iman. Tak ulangi lagi ya yang langkah 7 kemarin. Yang pertama itu adalah pendalaman iman. Yang kedua yaitu adalah memperdalam keilmuan. Sehingga ilmu itu akan menjadi semakin kuat, semakin luas, sehingga bisa menjadi saitorah, pengendali di dalam masyarakat. Nisobul baqi, nisob, ya nisob itu ukuran ya. Baqi itu apa? Yaitu adalah ya jumlah minimal orang bisa mengkondisikan dakwah di dalam suatu wilayah. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita berdakwah nggak syukur kemudian kita tablik menyampaikan tok saja. Kalau menyampaikan ibadah itu namanya apa? Yaitu adalah jam'ul maklumat. Ya, hanya memberikan maklumat, ya memberikan informasi. Just give information. Hanya memberikan informasi. Tidak akan merubah sebuah keimanan kecuali apa? Kalau keimanan itu disampaikan dengan keikhlasan dan materinya terstruktur dan teratur. Ya, sehingga khutwat atau step by step-nya itu sesuai dengan langkah-langkah ilmu. Sehingga kalau ilmu itu bisa diadop dengan baik, maka ujung-ujungnya apa? Tanda ilmu itu sudah masuk itu khosyah. Innamal ilmu khosyah. Ilmu itu menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal ilma bi kasratir riwayah, kata Hasan Al-Basri. Laisal ilma, bukan ilmu kalau banyak riwayat. Dia bisa meriwayatkan panjang lebar, bukan itu ilmu itu. Tapi ilmu itu apa? Wa innamal ilmu khosyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau dia mendengar perkataan Allah, wajilat qulubuhum, maka dadanya itu bergetar. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, yang merusak tanwir tadi pertama adalah gampang goroh. Sehingga kalau gampang goroh itu ditutupi dengan apa? Dengan amplop. Karena negeri kita menurut Mustafa Bisri itu apa? Negeri amplop. Ya. Jika kalau kemudian ya, kalau sudah ya, kena amplop, ya maka annasu yuwalluna alaman qadamahum. Manusia itu setia pada orang yang sering memberi. Ya, itu sesuatu yang wajar. Jadi mereka sungkan kalau sudah diberi itu ya mesti kepotangan budi. Jadi Kiai Haji Mas Mansur itu menarik. Ya, beliau itu kemudian menerangkan ya kepada jamiah pada waktu itu supaya kemudian tidak ta'assub. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kemudian beliau membuat yang namanya majelis tarjih. Beliau kan peralihan ya dari Kiai Hizam ya ke beliau. Pada waktu itu Kiai Hizam itu ya merupakan 3 serangkai. Kiai Hizam, Kiai Maskur dan Kiai Suja. Dan Kiai Suja itu tidak gemen-gemen, ini muridnya langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau itu pendiri PKO. Artinya disegani di seluruh organisasi. Jadi tokoh tua Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Hizam itu ketuanya setelah Mbah Yai Ibrahim, yaitu adalah Mbah Kiai Maskur, ya. Dan Kiai Hizam itu adalah ya tokoh-tokoh tua yang dihormati. Bahkan ketika muktamar diadakan pemilihan umum, seluruh cabang itu memilih 3 beliau ini. Bayangkan, semua aklamasi memilih 3 beliau ini menjadi teras pimpinan daripada Konsul Muhammadiyah saat itu. Tapi ala kulli hal, ternyata kemudian ketika terjadi deadlock antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya kemudian dijembatani oleh 2 pemuda, yaitu Raden Hidayat dan Kiai Haji Mas Mansur. Raden Hidayat nanti umur 30 tahun berubah namanya ya menjadi Ki Bagus. Ya, Ki Bagus Hadi Kusuma itu namanya Raden Hidayat. Itu termasuk ya apa itu bangsawannya
Ya, Ayub Jogarto Haji Ningrat itu sebenarnya. Tapi beliau tidak mau memakai gelar radennya. Ya. Maka beliau memakai Ki Bagus Haji Kusmo. Para pemuda itu memilih beliau. Raden Hidayat ini menjadi ketua karena beliau itu pemuda, progresif, revolusioner, orangnya tas-tas, sat-set ya. Kalau berkata sesuatu itu ya pasti berhikmah, tapi ternyata kemudian beliau tidak mau dan menyerahkan pada orang yang mempunyai kualifikasi yang lebih luas, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Sehingga akhirnya beliau bisa menjembatani antara tokoh tua dan tokoh muda yang akhirnya apa? Ya, ketika kemudian terjadi ya yang namanya mufakat, itu akhirnya kemudian mereka memilih Kiai Haji Mas Mansur. Jadi ma'asyiral muslimin, di muktawarnya Muhammadiyah itu tidak ada bandem-bandeman kursi. Ya. Bahkan orang yang sudah menang pemilihan sekalipun, perwakilan semua memilih kepada Haji Hisam supaya melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya. Beliau bertiga itu rela mundur. Ini kan nggak pernah dipelajari oleh teman-teman ya. Sehingga kalau ini kemudian bisa merembes menjadi semangat ketika mereka berorganisasi, itu nggak pengen menangi dewi. Karena itu ya Kiai Haji Mas Mansur supaya kejadian tidak terulang lagi, maka beliau itu kemudian mencanangkan kembali kepada Khitoh 12 tadi, yang ke-8 itu apa? Menguatkan tanwir. Setelah putusan muktamar ya, yaitu meneguhkan misalnya ya, meneguhkan ya, PKU atau kemudian meneguhkan supaya amal usaha Muhammadiyah itu berusaha untuk yang non profit itu berusaha untuk di breakdown pada seluruh wilayah. Nah ini kemudian ya diaplikasikan, diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Karena itu kemudian ya setelah kemudian adanya tanwir, maka kemudian di breakdown menjadi apa? Konferensi bagian. Menguatkan konferensi bagian. Itu bahasa zaman dulu ya. Ya, konferensi bagian itu apa? Yaitu setelah kemudian ya ada zawabit, patokan daripada organisasi, maka di breakdown sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak patok bangkrong harus ini, bukan. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan SDM, sesuai dengan resources atau sumber dayanya, disesuaikan dengan dana, ya karena mengeksekusi sebuah program itu diperlukan apa? 1, kapabilitas, 2, kredibilitas, 3, isi tas. Ya. Kabeh tas. Ya. Jadi kalau dia pun tidak punya kredibilitas, tidak ada yang bisa menggerakkan ya manusia itu untuk ya menggerakkan sebuah program. Kapabilitas tidak kapabel, tidak punya ilmu, ya sulit memberikan pedoman nanti pandom untuk organisasi sulit. Apalagi nggak duwe dana, ya sulit. Ya. Karena itu kenapa? Ya, ketika kemudian berdakwah tadi perlu yang namanya yaitu koordinasi terus-menerus. Karena itu penyakit yang pertama tadi apa? Seneng goroh. Kalau sudah seneng goroh, repot. Kebenaran akhirnya ditutupi dengan ya kebohongan tadi. Yang kedua yaitu adalah su'ul khuluq, yang merusak tatanan suro atau tatanan tanwir ya, yaitu kedua apa? Su'ul khuluq, yaitu adalah buruk secara akhlak. Buruk secara akhlak itu apa? Gampang menggibah, gampang najwa. Najwa itu apa? Bisik-bisik tetangga. Kan adalah lagunya Mbak Elvi Sukaisih ya. Ya, bisik-bisik tetangga. Ojo kok omongne lho, mau ngene-ngene. Ngomongne ojo kok ngomong. Akhirnya menjadi isaah. Isaah itu apa? Kasak kusuk. Kalau sudah menjadi kasak kusuk, ya akhirnya kemudian putusan yang utama ini kemudian ya kekuatannya itu menjadi semakin ya tidak dipercaya. Namanya apa? Dhofus sikoh. Dhofun itu lemah, sikoh itu percaya. Yaitu dhofus sikoh itu apa? Kurang percaya dengan keputusan dari atas. Karena apa? Dibumbui dengan kasak kusuk. Mungkin jadi orang cocok nek yang kene. Tapi gak gelem mengkeblorkan. Tapi kan surah tadi ada namanya istisyarah kan. Istisyarahnya apa? Konsultasi. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek awakmu ora ngerti ya takono.
Ya, masyurah itu apa? Minta pendapat pada ahli. Ya, kalau kemudian mereka nggak minta pendapat pada seorang yang ahli, yang takhusus, yang khusus mempunyai saitoroh atau kemampuan untuk memecahkan masalah, maka kita bingung, nggak punya. Ya, namanya dawabit. Dawabit apa? Patokannya nggak punya. Ya, karena itu dalam ya tanwir tadi itu dikuatkan supaya orang itu tidak su'ul khuluq, yaitu adalah buruk secara akhlak. Dan buruk secara akhlak itu akan menimbulkan ya apa? Kekisruan, gampang marah, ya gampang sedih, ya gampang rumangsani, akhirnya gampang tersinggung nanti. Ya kalau gampang tersinggung, akhirnya apa? Enggak bisa mengeluarkan, akhirnya terjadi namanya hikat. Hikat itu apa? Menyimpan dendam. Ya, ini bahaya kalau menyimpan dendam. Nanti kalau pas ada stimulusnya, ya atau ada ya kesempatan, kemudian dia mau membalaskan tadi, itu akan terjadi pembalasan. Ya, karena wong drengki, serai, mesti jahil terus metakil. Metakil itu ngetak sama mburi itu loh. Ya, kalau orang serai, orang yang nggak senang, mesti drengki. Drengki itu apa? Hasud. Hasad. Kalau sudah hasud, ya ujung-ujungnya apa? Jahil. Jadi orang bodoh nanti. Sekarang itu zaman ya terjadi yang namanya ya shock culture. Shock culture apa? Menurut Alvin Toffler, yaitu kalau ada tetangganya beli mobil, orang itu adem panas sendiri. Ya, kalau orang tadi ya ternyata melangsungkan pernikahan pun ya ternyata juga ya tidak ya sebahagia kalau kemudian itu omongan tadi. Jadi omongan ini ternyata menyakitkan sekali. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan itu mempunyai nikmat ya sak madya aja. Karena Rasulullah mengatakan kullu dinikmatin masudun. Semua nikmat itu pasti dihasati. Makanya kalau jenengan diberikan nikmat oleh Allah, kok diserengeni menungso, itu wajar. Karena itu ridho nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ridho nas, mencari ridho manusia, ghayatun la tudrak, itu adalah hil yang mustahil, katanya Asmuni. Ya, hil yang mustahil, sesuatu yang mustahil, kita itu menyenangkan semua manusia. Karena itu Bill Crosby, pemeran Crosby Show, tahu ya? Crosby Show zaman dulu sing wis sepuh-sepuh biasanya ndelok, sing nom-nom gak tahu ndelok. Ya, Crosby Show dulu ya, Bill Crosby itu mengatakan kalau kamu menuruti kata orang, kamu bisa jadi gila. Paham ya itu ya? Jadi kalau kita menuruti semua kata orang, maka jenengan siap-siap untuk stres. Wong sekarang ini orang sudah banyak stres ya. Ya ditambahi dengan stres yang lain, yaitu apa? Ngrungokne omongane wong liya. Ya. Karena itu di truk-truk kan ditulis ya, menak sing maido kan. Ya benda ya, menak sing maido. Ya paidonanmu pedes ya. Kayak rujak kelas profesor ya. Ini yang cabenya di atas 220 gitu. Jadi ma'asyiral muslimin, ya yang kedua yang merusak tanwir tadi yaitu adalah su'ul khuluq. Kemudian yang ketiga yang merusak tanwir atau merusak ya sistem permusawaratan, ya itu yang ketiga yaitu istijal. Istijal itu apa? Kesusu. Al istijalu minas syaitan. Jadi kesusu itu sebagian daripada setan. Karena kalau orang itu pengen mendapatkan hasil yang cepat tanpa melalui proses, itu namanya istijal. Sehingga sering kaum muda itu kemudian melihat piye ta. Ndelok wong-wong sepuh iki klendak, klenduk. Sing nom itu rasa sabar kadang-kadang. Akhirnya apa? Ngene ae lah wis. Akhirnya apa? Menisbikan hasil keputusan syura. Keputusan organisasi. Ini bahaya sekali. Ya, karena itu digabungkan hamasatus syabab, semangatnya seorang pemuda dengan hikmatus suyuh, yaitu dengan hikmahnya para orang tua. Jadi orang tua itu punya hikmah. Dan hikmahnya itu harus bisa mengawal supaya hamasatus syabab,
ya semangatnya para pemuda ini bisa diasung menuju kepada yang namanya sareo dulu lah. Sareh kan, tahu ya. Karena kalau kita tergesa-gesa juga bahaya. Ya karena tergesa-gesa itu menimbulkan apa? Keputusan yang keliru. Keputusan yang keliru apa? Mesti bentik nanti. Karena apa? Su'ut tafahum, salah paham. Dan salah paham itu bisa meretakkan ukhuwah. Innal quluba idza tanafara wudduha kasujajah ya. Kasujajati idza kasruha la yujma. Innal quluba, sesungguhnya hati, idza tanafara, kalau hati itu sudah sakit, jangget gitu, tanafara, ya wudduha, maka sakitnya itu tidak hilang-hilang. Kasujajah, seperti apa? Seperti kaca. Ya, apabila dia pecah, kaca itu la yujma, tidak bisa disatukan kembali. Isone ditempel tapi benda cek ketok. Itu hati. Karena itu ma'asyarul muslimin, orang yang jangget itu bisa menyebabkan stroke. Oh, wegel sampai sing ngeruasane tadi, pas kemudian melaku kok mambu parfume. Wah, ini kurang ajar. Tensi bisa naik. Jadi tensi naik itu bukan perkara jenengan itu makan pindang atau makan garam, bukan. Tapi karena apa? Shock. Kaget, wegel, jangget, akhirnya apa? Berkobar di dalam pikiran, akhirnya menimbulkan yang namanya ya pembajakan, hijacking, ya mentality. Hijacking itu apa? Pembajakan mental. Jadi kalau orang sudah dibajak mentalnya, isinya gue pegel terus. Istighfar, cik pegel terus. Cara ngilai bagaimana? Gampang ternyata. Sedekah. Ya. Karena pegel kan menyimpan kan. Sedangkan kalau kita sedekah mengeluarkan. Kalau kita sedekah sebenarnya rasa marah itu akan hilang. Karena itu orang kaya itu kalau sedekah, mana kosot min sedekatin. Bukan menjadi miskin tapi akan menjadi semakin kaya. Tapi kemudian jangan dijadikan rumus ya. Wah, aku tak sedekah ben sugih, keliru niat. Ya. Tapi mana kosot min sedekatin. Tidak akan rugi, tidak akan berkurang, yaitu orang yang bersedekah. Ya, kemudian yang keempat, yaitu adalah setelah istiqjal, yang merusak tanwir itu apa? Istibdadiyah. Istibdadiyah. Istibdadiyah itu apa? Otoriter. Jadi kalau sudah ada pemimpin, ya itu yang memimpin lama, senior, ilmune miswur, ya ini biasanya kalau sudah ya disubyo-subyo oleh orang banyak itu dalam jumlah yang banyak, ujung-ujungnya apa? Penyakitnya cuma satu, yaitu apa? Ananiah. Ananiah itu merasa penting sendiri. Biasanya di pinarak nih, di pinarak nih, itu wis mai kumat langsung. Gimana itu mak? Karena itu para pejabat yang sudah kulino dia itu kemudian diperlakukan para raja itu kalau sudah pensiun mesti stroke pak. Ya, karena apa? Ndak kulino dia kemudian ya selama ini kan dibuka nih mobilnya, dipersilahkan, map digawakne, ya. Engko kalau lingkuh jajan didhisikne gitu kan ya. Ya kemudian dia mendapatkan pelayanan yang privilege yang luar biasa. Tapi kalau sudah pensiun orang enek sing layani meleh. Ya, karena itu berbahagialah jenengan ya, tidak pernah jadi pejabat. Ya, akhirnya jenengan tuh menjadi orang yang ya kemudian lembah manah, ini ae. Lembah manah pokoknya goro, sehingga gampang memaafkan. Tapi otoriter itu bahaya sekali. Karena otoriter itu ujung-ujungnya apa? Mesti dibenci banyak orang. Ya, kalau dibenci banyak orang, dongo nih orang terzalimi itu tanpa hijab. Ya, kan doa kan ya akan cepat dikabulkan karena 3 orang. Siapa itu? Yaitu dakwatul imamul adil, doanya imam yang adil, dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi berpuasa itu doanya kan dikabulkan. Yang ketiga, dakwatul majlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi doanya langsung melesat di langit, Pak. Meskipun dia orang kafir, orang nifak, ya orang musyrik, ya, tapi kalau dia terzalimi, ya maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Karena itu takutlah jenengan ya, ketika tidak adil, nanti jenengan akan didoakan oleh orang itu dengan doa yang buruk.
Ya, karena itu kenapa kita berusaha untuk ya istighfar terus-menerus, karena apa? Mungkin ada yang lalai, mungkin ada yang lupa, itu nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, yang kemudian doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, ada 3 juga. Pertama apa? Dakwatus safar, yaitu doanya orang yang safar. Mulanya saya minggu itu mesti ya, berarti saya luar kota, Bu. Ya, orang ketang nyambangnya anaknya atau ngisi ngaji pasti ada di luar kota. Karena apa? Ketika di perjalanan itu doa kita diaminkan oleh malaikat. Dakwatus safar, doanya orang yang safar. Kemudian yang kedua, dakwatul marid, doanya orang yang sakit. Maknanya jenengan loro itu malah kemudian jangan putus asa. Itu waktunya jenengan itu kemudian berdoa. Iki mau bermangan opo, wetengku kok loro. Cepet jenengan ingat doa apa yang disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Iki mau loh lagi munggah yang telundakan dengkul iki kok wis teng. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki mau tagihane UKT-ne anake baru muncul, Pak. Bayare sakmene anak sing keloro, sing ketelu bayare sakmene. Tiung mumet langsungan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu ya Ghaniyun Hamid, Maha Ghani lagi Maha terpuji. Ya, karena itu kalau jenengan itu kemudian berdoa pada Allah itu tadi. Kemudian ya, yang ketiga dakwatul walid ila waladihi. Doanya seorang bapak kepada anaknya. Ya, karena itu seorang bapak wajib donga. Selama ini kan enggak ada. Abaru ya, kalau kamu berbuat baik kepada siapa? Kan hadisnya umuka. Kalau kamu berbuat baik pada siapa? Ibumu. Nek donga itu khususan untuk bapak loh, Pak. Makna bapak orang oleh kemudian nitip donga yang bojone ndak oleh. Karena doa itu prerogatifnya, perintah langsung dari Rasul adalah dakwatul walid ila waladihi. Doanya seorang bapak kepada anaknya. Jadi seorang bapak dalam posisi apapun, DE disebut bapak, maka dia harus berdoa. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah tip supaya kemudian kita tidak istibdadiyah, yaitu kita nyenyuwun dumateng Allah. Orang yang sering minta pada Allah, mesti diberikan oleh Allah itu jiwa andap asor. Paham ini ya? Kalau orang itu sering minta pada Allah, mesti jiwanya itu andap asor, tidak sombong. Karena apa? Dia tahu bahwa semua yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kadang-kadang ada pasien saya itu wah wis kontrol yang rumah sakit Saiful Anwar, penyakitnya kayak ngene, kira-kira ya dia minta Pak Hasan buat jenengan dongaaken. Jadi donga sing mabul bukan kula lho, Bu, tapi sing jenengan niku ya. Karena jenengan yang sakit, orang yang sakit itu pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kanker stadium 4 yang harusnya kemudian dia itu ya tinggal dibelikan buku Yasin di restu saja ya. Ya sampai sekarang ternyata masih hidup. Bahkan kemudian ya kankernya mengalami remisi. Karena apa? Doanya dia sendiri. Karena doa orang yang sakit itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kita tinggal nyurung saja. Kita sebagai bapak atau kita sebagai ya orang yang berpergian. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Fangduru, maka jelajahilah seluruh pelosok bumi. Bahkan tidak pelosok bumi, dalam surat Ar-Rahman itu ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum ang tangfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna ila bi sultan. Jadi tidak hanya kepada bumi saja, termasuk langit ditembus. Dan yang diseru siapa? Ma'syaral jinni wal insi, yaitu maksar ya atau kelompok dari jin dan manusia. Ya, karena itu ketika kemudian ini yang merusak tanwir apa? Istibdadiyah, yaitu otoriter. Ya, otoriter itu obatnya apa? Ya banyak berdoa. Supaya apa? Diri kita itu ya sebenarnya tidak berdaya apa-apa di sisi Allah. Allahus Samad, yaitu Allah tempat bergantung. Kemudian yang kelima yaitu adalah kaslun.
Ya, kaslun itu apa? Lumuh. Ya, berorganisasi kok lumuh, repot itu nanti. Ya, jadi hanya mengandalkan pendapatnya orang lain, sing penting norok bunte, sing penting ikut saja. Wa ida, ya, apabila kemudian ada orang mengatakan begini, dia ikut begini. Kalau orang mengatakan begitu, dia ikut begitu. Ya, menjadi generasi ima'ah. Ima'ah itu apa? Yaitu dia hanya ikut-ikutan saja. Karena apa? Lumuh. Ya, kalau sudah lumuh, nanti repot. Kemudian yang keenam, ya, yaitu adalah futur. Futur itu apa? Ya, min nasat ilal kasal. Dari dia rajin tiba-tiba menjadi malas. Karena apa? Goncangan ruhiyah. Jadi kalau orang itu mengalami goncangan ruhiyah, dari sholat jamaah kemudian kok merotol, dari zikir kok kemudian dia tinggalkan, ya dari ibadah sunnah yang rajin dilakukan tiba-tiba dia berhenti, dari sholat malam tiba-tiba godang semua, itu kalau kemudian dia mendapati amalannya itu semakin melemah, itu namanya futur. Ya, kalau dia futur, ini biasanya mempunyai pembawaan yang gampang marah nanti. Emosionalnya itu tidak stabil. Namanya infialiyah. Infialiyah itu apa? Emosional. Ini merusak ya tanwir tadi. Kenapa kok merusak? Ya karena orang yang futur tadi itu sering membuat ontran-ontran. Ya, sering melemparkan sebuah opini tapi tinggal gelanggang colong payu. Tahu ya? Ya, melemparkan masalah tapi kemudian orang bingung dengan masalah, malah dia kemudian lari, kemudian tepuk tangan dari jauh. Ya. Karena apa? Setelah itu kemudian dia macak pahlawan untuk membenahi tadi. Yang sebenarnya masalahnya itu disuruh dari perkataannya saja. Nah, ini membuat harmonisasi organisasi sering kacau karena itu. Ada udang di balik rempeyek. Dia ingin mendapatkan keuntungan materi dengan apa? Ya, dengan membuat koncone itu saling berkonflik. Ini berbahaya. Ini penyakit futur. Jadi futur itu layamutu walayahya, enggak bermutu ngentekne biaya. Ya. Orang bermutu ya tidak memberikan kontribusi belas, tapi apa? Berbiaya banyak. Karena apa? Kalau dia kemudian request ya dana, wakai sekali. Tapi kemudian ketika program dijalankan, ternyata programnya makpus. Pernah sebuah organisasi ya diperiksa KPK gara-gara apa? Dia mengadakan pertandingan fiktif. Dana sudah dicairkan, siap untuk kemudian dilakukan, ternyata pertandingannya tidak ada. Sing penting uangnya wes mlebu. Nah, seperti ini karena apa? Lumuisasi tadi. Atau keset. Yang terakhir ini yang berbahaya sekali. Yang terakhir ini berbahaya sekali. Apa itu? Hubur riyasah. Hubur riyasah itu apa? Cinta kepemimpinan. Pengen yang paling terdepan. Ini bahaya sekali. Pengen menjadi orang yang paling terdepan, yang kemudian ya disegani oleh banyak orang. Maka kita harus belajar pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu 1000 pertempuran tidak pernah kalah. Pada perang terakhir Mu'tah, beliau itu kemudian hanya dengan 3.000 pasukan bisa membuat mundur hampir 250.000 pasukan Romawi. 3.000 pasukan. Ya. Dan karena dia itu kemudian beritanya menyebar, Khalid tidak pernah kalah, Umar bin Khattab itu takut nanti terjadi pengkultusan. Maka Khalid bin Walid kemudian dipindah dari panglima besar menjadi penjaga perbekalan di garis belakang. Ya. Menjadi MBG, SPBG. Ya, hanya kemudian ya menyediakan rangsum saja sambil menjaga kuda. Kira-kira orang sekarang dari panglima yang tidak pernah kalah tiba-tiba diundurkan hanya menjadi penjaga kuda atau penjaga rangsum makanan, kira-kira stres apa enggak? Tapi apa kata Khalid bin Walid? Ya, saya berjuang bukan untuk Umar. Saya berjuang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya kecewa sekali karena apa? Tidak bisa mati syahid. Kecewa karena apa? Tidak bisa mati syahid.
Dan perkataannya itu diaminkan oleh Allah. Ketika terjadi wabah di Amwas, daerah Sam, maka beliau itu kemudian ya hampir sekarat. Setelah itu beliau mengatakan, ya Allah, seluruh tubuhku terkena tetakan pedang, panah, dan tombak. Tidak ada satu jengkal pun kecuali luka karena perang. Kok ya menelongsomen, aku pengen mati di jalan Allah, malah mati ini di atas ranjang. Ya, ini karena beliau mengatakan, ya, aku cuma kecewa, orang iso mati di medan perang. Ternyata ditumbuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meninggal itu dalam keadaan sakit ya di Amwas, ya terkena wabah yang namanya taun. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah ya yang menguatkan tanwir. Ya, ternyata bahasan kita belum selesai. Ya, karena masih ada 4 lagi, kita masih 1 poin saja yang berkaitan bagaimana supaya tanwir itu menjadi kuat, maka 7 daripada penyakit itu harus kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kemudian ketika ada putusan ya apapun, itu kemudian kita bisa lembah manah, sumarah, nyegoro, ridho, sehingga ketika kemudian kita bekerja itu bukan dengan grundel, tapi dengan sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taat. Dan kemudian kami akan bisa melakukan itu. Berhasil atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting wis ngelakoni. Cuma itu aja. Mungkin demikian ma'asyiral muslimin. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhalukum. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Doa anak itu ternyata nanti akan mustajab sekali setelah orang tuanya meninggal. Nanti ketika kemudian orang tua itu meninggal, maka dia kaget sekali. Betapa banyak kemuliaan yang diberikan Allah. Enggak nyucuk ambek ibadah saya dulu. Malihada. Ini dari mana? Ini dari mana? Maka malaikat mengatakan, orang usah khawatir. Ya, itu adalah min waladika ya ba'da mautik. Ini adalah dari anakmu setelah kamu mati, dia mengirimi dengan doa. Karena itu ma'asyiral muslimin, doanya supaya lebih dahsyat lagi, kalau bisa jenengan mengirimkan ojo nyedil-nyedil ya. Jangan hanya Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, tapi kalau bisa jenengan mengirimkan dengan apa? Surat At-Tabarok. Karena Tabarok itu termasuk surat Bari'ah. Bari'ah itu apa? Ya, itu ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ada sahabat itu yang membaca Tabarok, maka Rasulullah mengatakan, wallahi, sesungguhnya mayit yang berada di bawahnya orang yang baca tadi, itu diampuni oleh Allah, gara-gara orang baca surat Tabarok. Itu enggak sengaja saja sudah membuat orang itu diringankan siksanya di alam kubur. Apalagi kalau nyengojo. Ya. Nyengojo itu apa? Ya kita kemudian ya mencari ya barokah dari Al-Quran. Caranya bagaimana? Membaca Tabarok kemudian ditujukan kepada kedua orang tua kita. Alangkah bahagianya mereka. Kalau belum hafal ya baca saja. Tapi itu wajib sebelum tidur harus dibaca kalau saya. Saya malah pagi sore. Ya. Karena apa? Bakti saya pada orang tua mungkin tidak nutut juga, Pak. Ya, karena kan di luar kota terus saya. Dan ibu bapak saya sudah meninggal semua. Makanya yang bisa untuk oleh-oleh mereka, salah satunya ada surat Tabarok. Kalau bisa dibaca pagi sore. Malam itu wajib. Kalau saya ya. Kalau jenengan monggo. Ya, supaya kemudian kita bisa mengirim sesuatu yang membahagiakan pada kedua orang tua kita. Kalau kita sering kemudian mendoakan orang tua, birrul walidain, itu setara dengan ya apa? Mentauhidkan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi itu wa bil walidaini ihsana. Antara kita mentauhidkan Allah dengan birrul walidain, cuma ada wawu atofnya. Ya, wawu penyambungnya. Langsung kita nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah yang luar biasa. Setara dengan tauhid tadi. Kalau dengan surah Yasin itu gimana? Surah Yasin ya itu sebenarnya surah dalam rangka supaya kita itu ya kegelisahan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang Iqra'ul Yasin ala mautikum, bacakan Yasin pada orang yang mati.
itu hadisnya dhaif. Ya. Tapi yang sahih yaitu adalah Yasin kalau dibaca bisa memberikan kebahagiaan sampai kalau dibaca pagi sampai sore, kalau dibaca sore sampai pagi. Jadi untuk menghilangkan resah dan gelisah itu bacalah qalbul Quran, yaitu hatinya Quran, yaitu surah Yasin. Maka Yasin juga kalau dibaca setiap hari, ya malah bacanya harus 2 kali itu dosisnya. Kalau jenengan dosisnya seminggu sekali ya surah Al-Kahfi. Kalau dosisnya 12 jam itu surah Yasin. Kalau dosisnya itu 24 jam surah Tabarok. Karena malam itu Rasulullah pasti membaca surah Tabarok. Ya, kalau kita melihat risalah zikir itu, maka jenengan bisa membaca itu hadisnya sahih semua. Monggo jenengan amalkan. Ya, dan baca Quran tuh nggak enek elek kan gitu kan. Ya, karena itu akan membuat jenengan kalau pengen jenengan berkecukupan terus, arep pas bayar UKT cukup, pas pengen beli mobil ya cukup, arep tuku omah ya cukup, ya cukup terus. Ya, maka jenengan membaca surah Al-Waqiah. Kalau jenengan pengen bebas ya dari ahwal yaumul qiyamah, maka jenengan baca surat Ar-Rahman. Ya, kalau jenengan pengen ya tidak mengalami ontran-ontran yang dahsyat pada hari kiamat, baca surat Ad-Dukhan. Surat itu dalam Sahihul Ibad namanya suratul munjiat. Surah-surah yang bisa menjadi penyelamat kita di dunia. Tapi jangan lupa baca Quran juga loh ya. Ini dibaca, ya, jangan hanya cukup itu, tapi yang lain juga harus dibaca. Monggo nanti dibuka lagi. Enggak banyak kalau kita baca, nek apal itu ya cuma perjalanan sini puskesmas saja, ya Yasin itu sudah selesai. Ya. Kalau saya di Kombong itu sampai di Purworejo, ya bisa Yasin, bisa Tabarok, sampai surat Al-Anfal. Kalau saya tambah surat Al-Anfal, ya. Maka ini bisa, ya bisa khatam gitu ya. Karena itu jenengan biasakan. Kalau sudah biasa munazamah ma'al Quran, maka kita banyak diberikan rahmat oleh Allah. Ada lagi? Nggih, monggo. Insya Allah semua anak itu doanya sama, Bu. Tidak dibedakan antara orang laki-laki atau perempuan. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, yang paling aku takutkan kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang paling aku takutkan kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Aku tidak dapat bagiannya di akhirat. Karena skenario doa itu ada 3. Pertama dikabulkan langsung, kedua itu kemudian disimpan oleh Allah menjadi kebahagiaan kita di akhirat, dan yang ketiga itu menjadi tolak balak. Jadi harusnya kita mengalami malapetaka itu kemudian menjadi nir ing sambikala. Jadi para sahabat itu kalau doanya dikabulkan malah mereka itu tidak demen, Bu. Malah kalau jenengan membandingkan dengan saudara laki-laki jenengan, dulur kula nang ndonga mesti kabul terus yang gitu ya. Jenengan tidak usah ya terlalu risau karena apa? Doa itu skenarionya 3 tadi. Kalau enggak dikabulkan langsung ya disimpan oleh Allah tadakhiru ya fi khasanatil ukhrawiyah, akan disimpan di dalam khasanah ukhrawiyah. Tapi kemudian ada juga yang kemudian menjadi tolak balak kita. Coba jenengan bayangkan Harapan Jaya kemarin mau rorong ngeblong, Bu. Di perawatan Muning itu loh. Tahu ya? Itu kan orang yang antri juga enggak merasa kan? Ya, di Pagotan dulu juga gitu, orang antri ya di traffic light tiba-tiba dari belakang itu ya sumber selamat ya. Tapi enggak selamat ya. Tahu ya sumber selamat itu kalau jenengan pengen dekat dengan Allah, naiklah sumber selamat. Ya. Nanti ya dijamin jenengan nanti astagfirullahaladzim, berarti zikir terus sampai terminal Surabaya, jenengan zikir terus nanti. Ya. Ya karena terlalu ngebut dan sering ngeblong, tahu ya ngeblong. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara doa laki-laki maupun doa perempuan. Kalau sudah dikabulkan ya kita alhamdulillah. Ya. Karena apa?
kemungkinan nanti akan diganti oleh Allah yang lebih dahsyat lagi di akhirat. Insyaallah demikian, sudah waktu Isya, moga-moga bermanfaat. Kita lanjutkan ya, 12 langkah ternyata masih nyadet pada ya peneguhan tanwir tadi. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.